Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas yang Saudara. Polisi menangkap penyebar informasi hoax tentang jasad COVID-19 di Probolinggo, Jawa Timur. Namun tidak ada yang ditahan. Mereka dipulangkan karena bukan pelaku utama penyebaran informasi hoax. Penyelidikan masih dilakukan seiring belum tertangkapnya penyebar pertama atau perekam video yang menyebarkan informasi bohong bahwa mata jenazah pasien COVID-19 dicongkel. 7 orang terduga penyebar kabar hoax yang ditangkap oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polres Probolinggo, Jawa Timur dipulangkan. 7 orang ini dipulangkan karena berdasarkan hasil penyelidikan bukan penyebar pertama atau perekam video. Status mereka saat ini masih sebatas saksi. Dunia YouTuber. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Babul Arifandi dari Probolinggo, Jawa Timur. Babul, bagaimana awal kronologi dari informasi berita bohong ini bisa viral di media sosial? Ya, Bang Jono dan juga saudara, yang perlu kami sampaikan dari peredaran video hoax di Probolinggo, Jawa Timur. Hal ini bermula pada Jumat tanggal 6 November kemarin, Jono, di mana ada salah seorang pasien yang terkonfirmasi positif meninggal di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Kemudian pasien ini dipulangkan oleh tim medis ke rumah duka di Desa Alas Tengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Nah, meski tim medis sudah melakukan penerapan protokol kesehatan, tapi keluarga dan juga kerabat-kerabat dari pasien ini memaksa agar jenazah ini dikebumikan secara biasa, artinya tanpa menerapkan protokol kesehatan. Kemudian jenazah ini sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian dibuka, peti dari jenazah ini dibuka, kemudian saat itulah keluarga menyaksikan ada darah di bagian wajah dari pasien COVID-19 ini. Nah, waktu itu memang banyak petakziah, banyak keluarga tetangga yang menunggu di rumah duka, sehingga mereka menyaksikan langsung saat prosesi pembukaan peti jenazah, di mana mereka menyaksikan bahwa ada banyak cairan darah di sekitar wajah pasien COVID-19 ini. Ada yang merekam, ada kemudian yang memfoto, dan kemudian pada akhirnya jasad pasien COVID-19 ini dimakamkan tanpa menggunakan protokol kesehatan, namun tetap di bawah pengawasan dari petugas medis dari tim gugus tugas Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo. Namun yang menjadi masalah kemudian, Bang Jono, adalah bahwa kemudian video-video yang diambil oleh keluarga, kemudian tetangga yang hadir waktu itu kemudian viral. Yang paling viral adalah 2 video berdurasi 12 menit dan 12 detik dan 14 detik, di mana dalam video itu diterapkan juga caption bahwa mata dari pasien COVID-19 ini dicongkel dan bagian ginjalnya juga diambil oleh petugas medis. Video ini kemudian menjadi pesan berantai yang viral di media sosial, juga di pesan-pesan WhatsApp dan juga Facebook, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. You know. Video 14 detik ini sempat beredar di masyarakat di Probolinggo, Jawa Timur. Lalu bagaimana langkah hukum atau pengusutan oleh pihak kepolisian? Karena ada sudah 7 orang yang saat ini sempat diperiksa dan saat ini masih dinyatakan sebagai sebatas saksi. Ya, pasca kejadian itu sehari setelahnya, Sabtu 7 November 2020, Jono, kepolisian dan juga tim Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo menangkap setidaknya 7 orang warga yang berindikasi menyebarkan video-video hoax yang membuat para netizen atau juga pengguna warganet ini gusar. Nah, mereka kemudian menjalani pemeriksaan selama hampir 5 jam dan hasilnya didapati bahwa mereka hanya ikut-ikutan, bukan penyebar utama atau perekam yang menjadi penyebar utama dari video hoax yang terkadang tersebar tadi. Mereka rata-rata kepada polisi mengaku bahwa mereka menyebarkan video tersebut hanya ikut-ikutan, hanya ketidaktahuan mereka bahwa video itu hoax, tidak benar, namun mereka kadung menyebarkan, dan ketika sadar bahwa video yang mereka sebar adalah bohong, maka mereka kemudian menghapus semua status yang di FB ataupun dan juga di media sosial lain seperti Instagram atau WhatsApp,
dan meminta maaf kepada pihak keluarga korban karena telah membantu menyebarkan berita hoax. Nah, karena mereka bukan statusnya bukan sebagai pengedar atau penyebar utama video hoax tersebut, maka polisi mengambil kebijakan untuk memulangkan 7 orang ini dengan pertimbangan rasa kemanusiaan, saudara. Dan 7 orang ini pada Sabtu malam sudah dipulangkan, namun mereka tetap diawasi oleh petugas, baik itu pihak kepolisian ataupun tim Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo. Namun demikian, Juno, kasus ini juga tidak berhenti begitu saja. Meskipun 7 orang ini sudah dipulangkan, polisi masih memburu seorang atau beberapa pihak yang disangkakan sebagai pelaku utama atau penyebar utama video, sehingga video tersebut viral dan menimbulkan keresahan di masyarakat Kabupaten Probolinggo. Kami akan ajak Anda untuk menyimak petikan wawancara kami dengan Kasat Reskrim Polres Probolinggo, Ajun Komisaris Polisi Rizky Santoso, terkait dengan proses penanganan dan sejauh mana pengembangan penyelidikan dari kasus hoax COVID-19 ini. Amankan, di sini ada indikasi mereka juga menyebarkan hal tersebut. Namun mengapa mereka menyebarkan? Karena ketidaktahuan, karena keawaman mereka, sehingga mereka begitu mendapatkan berita tersebut, pemikiran mereka itu adalah berita yang benar dan langsung disebarkan. Namun setelah mereka menyadari bahwa berita itu hoax, mereka langsung menghapus, baik itu yang di Facebook, baik di status WA maupun yang di grup. Nah, sementara ini untuk 7 orang saksi tersebut sementara kami pulangkan, dan untuk pelaku lainnya sedang kami dalami. Dan kami dari pihak kepolisian masih mencari pelaku utama. Pengembangan penyelidikan masih terus dilakukan oleh Polres Probolinggo. Polisi masih memburu penyebar utama video bohong yang menyebutkan bahwa pasien COVID-19 dicongkel pada bagian bola mata. Ini kan yang dapat kami laporkan, Juno. Baik, saat ini polisi masih terus memburu pelaku penyebar utama berita bohong yang menggambarkan kondisi pasien COVID-19 yang menyudutkan para tenaga medis di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada 7 orang saksi yang telah diperiksa terkait dengan penyebaran kasus berita bohong di Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih rekan Babul Arifandi dari Probolinggo, Jawa Timur. Dan saudara,